Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur membuat kita lebih baik, membuat kita semakin taat dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan iring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat patut untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan kajian fikih kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib sampai pembahasan asy-syahadah. Jadi malam ini kita bahas syahadah. Betul Pak Mulya? Syahadah ini persaksian. Kita memberikan sebuah pengakuan, sebuah informasi terkait orang lain. Itu syahadah dalam bahasa Arab. Terutama persaksian ini perlu dalam menyelesaikan sengketa perkara yang bertikai antara dua pihak atau lebih, apalagi sampai maju ke pengadilan, sehingga perlu dijelaskan hak setiap pihak yang bertikai. Maka para hakim tentu saja dia tidak bisa untuk memutuskan sebuah perkara si fulan menang, si fulan kalah, kecuali dia punya alat untuk mengukur. Di antara alat mengukur itu adalah satu persaksian pihak-pihak yang tahu terhadap perkara yang diadukan. Tentang kepemilikan tanah misalnya, hakim akan tanya saksi, kamu betul sepadan dengan pemilik tanah ini? Jika iya, dulu tanah ini milik siapa? Bagaimana proses riwayat? Jadi milik si fulan. Mana batas tanah dia? Itu akan diklarifikasi oleh hakim, sehingga hakim bisa memutuskan, oh ini tanah si fulan, berhak dia mengakui tanah dia. Jadi persaksian kajian kita malam hari ini. Secara bahasa, syahadah itu kita hadir. Ada kita di suatu momen, ada suatu tempat. Makanya ada alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan adalah Allah yang tahu alam yang nampak dan alam yang tidak nampak kasat mata. Kemudian dalam pengertian syariat, syahadah itu ikhbaru as-sakhsi bihaqqin li ghairihi ala ghairihi bilafzi ashhadu amamal qadi. Seseorang memberitakan atau memberitahu hak orang lain untuk orang yang berbeda. Jadi saya bersaksi terhadap si fulan, yang tujuan saksi fulan ini untuk menjadi persaksian bagi dia kepada pihak lain. Jadi ada tiga pihak di situ. Ada pihak syahidnya, ibarat ada dua belah pihak yang sedang berhadapan, A dan B. Kemudian ada saksi di sini. Saksi dia memberikan kabar bahwa dia tahu tentang kepemilikan A. Untuk siapa? Untuk si B. Saya tahu tanah ini milik si A di sana, maka Anda B, tanah itu akuilah itu milik dia. Kira-kira begitu. Dia memberikan berita kepada si B, atau memberikan berita tentang kepemilikan si A, milik si A tanah tertentu, yang tujuannya untuk apa? Memberi keterangan kepada si B. Dan ketika dia memberikan keterangan itu, dia menggunakan redaksi asyhadu, saya bersaksi. Dan ini dilakukan di pengadilan atau di depan hakim. Jadi seseorang memberikan persaksian dia atau
pernyataan dia atau informasi dia untuk seseorang yang lain yang gunanya bagi pihak yang berseberangan dengan dia, bahwa si A betul punya saudara. Dengan redaksi, saya bersaksi. Dilakukan di mana? Di depan hakim. Itu kira-kira tentang persaksian yang kita kaji malam hari ini. Jadi pernyataan seseorang yang gunanya untuk menguatkan atau melemahkan tentang suatu hak yang mesti ditegakkan. Dalam syariat, kalau kita tahu tentang suatu objek, suatu hak, itu dianjurkan kita mau bersaksi. Karena dengan bersaksi itu akan tegak yang hak dan akan lepas atau kita semua bebas dari yang batil. Karena kalau sengketa itu otomatis ada yang berhak dan yang tidak. Persaksian akan menetapkan orang yang berhak dengan haknya, orang yang tak berhak lepas dari yang bukan hak dia. Jadi dianjurkan oleh syariat. Makanya kata syariat, wastashidu syahidaini min rijalikum. Hendaklah setiap kalian punya akad, ambil dua saksi di antara orang-orang yang kalian percaya di antara kalian. Dalam hadis Nabi dikatakan, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW su'ila an syahadah. Rasul ditanya tentang persaksian. Faqal ala tara syamsa, kata Rasul, kamu tidakkah tengok matahari? Faqala na'am, iya. Qal ala mithliha fashhad aw da'. Kalau engkau tengok matahari berarti terang benderang. Objek yang sedang ditanya Nabi itu terang benderang kan? Maka hak setiap orang itu semestinya terang benderang juga, jelas sebenarnya. Maka oleh karena itu jika ada persengketaan, ada penyelesaian terhadap sebuah perselisihan, engkau berlakulah seperti terangnya matahari itu. Jelas mana yang hak, jelas mana yang batil karena persaksianmu. Jadi Nabi menyuruh begitu. Jadilah seperti matahari itu yang bisa terang permasalahan setiap orang yang hak dengan yang batil karena persaksian. Jadi dianjurkan oleh Nabi untuk kita dalam berbagai hal yang perlu menetapkan hak, ambil saksi. Dan bagi orang yang bisa bersaksi, dianjurkan untuk mau jadi saksi. Jangan sampai kita menyimpan kebenaran. Sehingga seharusnya hak setiap orang terwujud, kita diamkan. Kalau sempat nanti terjadi seperti itu, kita tahu, tapi tidak berikan persaksian. Lalu orang mengambil hak orang yang lain yang bukan milik dia, dan kita tahu, berarti kita mendiamkan orang memakan harta orang lain dengan cara haram. Gitu Pak. Makanya kalau kita tahu, kita bisa memberikan persaksian, tidak ada kendala, berikanlah persaksian. Jangan sampai kita menutup diri atau kita berusaha mengelak, padahal cuma kita yang diharapkan lagi. Atau hanya kita yang bisa memberikan persaksian. Karena dampaknya Pak, orang-orang akan makan yang haram gara-gara kita tidak memberikan persaksian. Jadi di situ pentingnya persaksian ini. Sehingga kalau kita kaji apa hikmahnya kita ada persaksian itu, menjaga hak setiap orang, sehingga setiap orang dia mendapatkan sesuai haknya, sehingga dia kalau makan itu yang halal, kalau dapat uang, dapat harta, dapat aset itu yang halal, memang haknya dia, bukan mengambil hak orang. Dan tidak ada orang yang haknya terganggu atau haknya diambil alih oleh orang lain kecuali dengan cara yang benar menurut syariat. Itu di antara hikmah kenapa persaksian ini penting dan dikaji secara khusus. Kita baca kepada buku, wala tuqbalu syahadatu illa mimman ijtama'at fihi khamsu khisal. Saksi yang kita ajukan ke pengadilan, boleh kita terima persaksian dia, tapi orang ini mesti punya 5 sifat. Apa 5 sifat itu? 1, al-Islam, dia seorang muslim. Tidak boleh orang kafir. Kenapa? Orang kafir, dia tidak punya rasa iman bahwa dia nanti akan dihisab oleh Allah, dia akan berjumpa dengan Allah, setiap perbuatan dia akan ditagih oleh Allah. Dulu ente buat gini, kenapa? Dia tidak beriman dengan itu. Tapi orang beriman, di dalam dirinya, dia merasa dirinya dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, dicatat setiap amal dia, dan nanti akan dihisab, sehingga dia akan dapat pahala atau dosa.
masuk surga atau masuk neraka. Maka setiap dia berbuat, setiap dia bercakap, dia bertanggung jawab dengan cakap dia. Maka saksi ini mesti muslim. Orang tidak Islam tak punya sifat seperti itu. Orang tak beragama, tak ngerti dengan Tuhan, tak yakin dengan Tuhan, tak punya rasa tanggung jawab seperti itu. Yang kedua, al-buluh, sudah balik. Karena kalau anak-anak, dia belum punya kematangan berfikir dan belum punya rasa tanggung jawab. Maka oleh Islam diatur mesti orang yang sudah balik yang boleh diterima persaksiannya. Anak-anak belum. Karena anak-anak dia juga tak punya komitmen dan tanggung jawab. Dia tak tahu untuk apa gunanya. Anak-anak itu bukan karena dia tak berakal macam kita. Dia sama akalnya dengan kita, tapi belum berkembang macam kita. Dan memang Allah menjadikan perkembangan akal manusia itu bertahap, Pak. Sehingga anak-anak kita, katakan IQ-nya sama dengan kita, tapi saat ini kita dengan mereka berpikirnya belum seluas kita. Karena memang perkembangannya belum. Allah jadikan begitu. Sehingga kedewasaan anak-anak dengan kita itu tidak sama. Karena faktor perkembangan akal berpikirnya. Jadi, balik. Yang ketiga, al-aqlu, orang berakal. Saya pernah menyampaikan bahwa akal itu dalam bahasa Arab dari iqal. Iqal itu mengikat. Orang kalau berakal, setiap perbuatan dia, itu akan dia fikirkan. Benar, salah, patut, tidak, sesyariat atau tidak. Orang tak berakal, dia tak punya rasa tanggung jawab. Tapi orang berakal, akal dia menghindari dia berbuat yang salah. Akal dia membatasi dia berbuat yang tidak patut menurut aturan syariat, norma-norma, hukum, adat, dan lain-lain. Makanya dinamakan akal itu sebab dia mengikat orang. Sehingga saya pernah menyentuhkan orang Arab memakai di kepala itu egal, kita nyebutnya. Itu bahasa Arabnya iqal, yang biasa untuk mengikat sorban itu. Itu tuh egal kita nyebutnya. Orang Arab nyebutnya iqal. Itu artinya mengikat. Sehingga setiap perbuatan kita itu tidak bebas. Orang berakal, dia ketika berbuat akan berpikir. Kalau orang tak berakal, hantam saja semua. Maka orang gila tak sama dengan orang waras. Nah, oleh karena itu Islam tidak membolehkan orang-orang meminum khamar atau yang semisal dengan khamar yang merusak akal dia. Orang kalau sudah tidak lagi akal berfungsi, perbuatan dia tidak terbatas. Perbuatan dia tak terkendali. Tapi kalau masih berakal, dia terkendali. Orang tak berakal dalam masjid bisa kencing, Pak. Orang berakal dia bisa kencing di masjid. Orang berakal dia bisa pakai sepatu masuk masjid, apalagi tak berakal. Maka ya kayak Palestina sekarang lah. Orang berakal dia bisa tidak punya rasa manusiawi begitu, apalagi tak punya akal, Pak. Orang cerdas gitu dia bisa tak berakal, apalagi tak punya akal betulan. Nah, jadi kira-kira begitu, Pak. Maka syarat ketiga berakal. Yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Ini dulu pembahasan penting, sekarang tidak jadi pembahasan penting. Kenapa? Manusia tak ada lagi budak. Dulu budak. Lalu kenapa dengan fikih masih dikaji? Ini minimal untuk memberikan wacana kepada kita, dulu peradaban manusia itu ada perbudakan. Dua, memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam Islam, keadaan manusia merdeka dan perbudakan itu sudah dikaji. Sehingga suatu saat jika terjadi perbudakan, kita sudah siap untuk pembahasan itu. Sudah ada teorinya. Tinggal diterapkan mana budaknya, apa masalah yang terkait dengan perbudakan. Sudah ada kajiannya. Dulu budak itu banyak sekali, Pak. Dengan datangnya Islam, budak itu berangsur-angsur hilang. Kenapa? Dalam Islam asal ada hukuman, ada kifarat, dikit-dikit budak dibebaskan. Apa saja kesalahan, budak bebaskan. Akhirnya perbudakan hilang. Itu kira-kira kelebihan kajian keislaman dan peradaban Islam. Yang kelima, al-adalah. Adalah ini adil bahasa kitanya. Bersikap moderat, pertengahan. Maka adalah ini dibuat oleh ulama penjelasan lebih lanjut yang nanti kita baca ada 5 syaratnya. Tapi secara umum adil itu adalah orang yang perbuatan dia itu terkendali, dia menjaga dirinya, tak sembarang membuat dosa, tak sembarang membuat apa yang dia mau. Mentang-mentang tak ada orang lain dia buat dosa, mentang-mentang dia di tempat yang tidak ada kawasan, tidak ada pengawasan, tidak ada CCTV, tidak ada yang menilai, tak ada yang
memperhatikan dia buat dosa. Nah, orang adil itu dalam keadaan apa saja dia menjaga dirinya, tidak berbuat yang salah, tidak buat yang tidak patut menurut syariat. Itu orang adil. Tadi sudah 5 Pak, ada merdeka, ada adil. Oleh para ulama fikih sebenarnya bisa ditambahkan lagi syarat-syarat yang lain Pak. Di antaranya satu, tambahan yang lain, orangnya bisa bicara. Karena kalau orang tak bisa bicara, kita tak bisa mendengar persaksian dia. Dan boleh jadi ada hal-hal yang dengan dibicarakan baru jadi terang. Atau persaksian itu diucapkan baru jelas. Apa sih maksud seorang itu? Makanya kadang-kadang di pengadilan diundang saksi ahli Pak. Untuk mengetahui maksud seseorang. Maka kalau orang tak bicara, gimana kita tahu? Apa sih persaksian dia? Dia bilang apa? Maksudnya apa? Bicara. Kemampuan dibicara. Tambahan yang lain, al-basar, lihat. Apalagi persaksian terhadap ukuran atau terhadap objek tertentu yang memang dengan dilihat baru bisa beri persaksian. Kalau sesuatu bisa dilihat sementara dia tak bisa melihat, dengan apa dia memberikan persaksian? Jangan-jangan dia dapat informasi dari orang yang salah. Jangan-jangan pihak lawan yang sengaja memberikan informasi yang menguntungkan pihak lawan. Maka melihat. Selanjutnya, sama bisa mendengar. Biasanya kan mendengar dengan bicara ini punya hubungan. Maka mendengar, kemampuan mendengar ini juga menjadi syarat bagi sebagian ulama. Sebab kalau kita tak bisa mendengar dengan baik, jangan-jangan keterangan orang salah kita tangkap. Dan seterusnya. Masih banyak hal-hal lain yang tidak bisa dengan benar kalau pendengaran tidak normal. Sudah itu orangnya bebas, punya, bahasa kita sekarang, punya fakta integritas. Bukan orang yang dicurigai untuk keuntungan pribadi dia memberikan persaksian atau para pihak yang sedang bersengketa. Apa? Orang berintegritas, apa bahasa lainnya Pak? Orang berintegritas lah. Tidak tertuduh dalam bahasa Arabnya. Dia selamat dari tuduhan. Kalau orang punya fakta integritas gitu. Apalagi yang sekarang tuh tertulis fakta integritasnya. Jadi orang ini selamat dari berbagai tuduhan-tuduhan. Contoh dia tuduhan sebagai orang yang akan mengambil manfaat untuk dirinya, atau tuduhan sebagai pihak bersekongkol dengan satu di antara pihak yang bersengketa, dan lain-lain. Sudah itu, selanjutnya orang yang memang sadar akan apa yang terjadi di sekitar dia. Kalau orang tak peduli, kalau orang yang memang tidak ngeh dengan kejadian sekitar dia, gimana memberikan persaksian? Boleh jadi Pak, samping rumah kita kejadian, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi samping kita. Meskipun paling dekat, tapi nggak bisa jadi saksi orang gini. Contoh dia yang tinggal di apartemen. Apartemen itu kan rumahnya hadap-hadapan pintunya Pak. Dindingnya bersebelahan. Satu dinding berdua bahkan. Tapi belum tentu tahu apa yang terjadi di sebelah. Jadi orang yang care, yang ngeh, orang yang apa istilahnya peduli, orang yang punya perhatian terhadap sekitar dia. Itu yang patut jadi saksi. Kalau tidak, gimana memberikan persaksian? Nggak tahu dia. Jangan-jangan dia tidak pernah tahu di sebelah itu tinggal entah siapa. Entah laki-laki, entah perempuan, entah keluarga, entah orang yang belum berkeluarga tapi kumpul zina di situ. Jadi orang yang punya care terhadap lingkungan dia. Selanjutnya di buku katanya wal adalati khamsatu syurut. Orang yang adil itu ada 5 syaratnya. Jadi kan syarat adil yang 5. Adil itu kemudian siapa sih orang disebut dengan adil? Ada 5 ketentuan. 1, ayyakuna mujtaniban lil kabair. Orang yang menjaga diri, menjauhkan diri dia dari berbuat dosa-dosa besar. Dia tak berzina, dia tak minum yang memabukkan, dia tak berjudi, dia tak main dukun, dia tak main sihir, dan berbagai hal yang merupakan dosa besar dalam syariat. Yang kedua, ghairu musirrin 'alal qalili minas saghair. Bukan orang berbuat dosa kecil tapi terus-terus Pak. Contoh, ada anak muda kerjanya duduk pinggir jalan terus, asal lewat anak gadis, godain kita dong. Atau anak gadis lewat,
Siul katanya. Siul-siulnya anak gadis orang. Atau kerjanya mengganggu orang-orang yang tidak patut diganggu dan seterusnya. Tapi terus-terus, meskipun bukan dosa besar, tapi dibuat terus-menerus. Artinya dia tidak pernah taubat dari perbuatan dia, meskipun dosa kecil. Yang ketiga, salimus sarirah. Salimus sarirah itu artinya selamat atau aman atau bersih perbuatan-perbuatan batin dia. Artinya ketika dia sendirian, dia tidak nonton film porno misalnya. Kalau di HP itu nggak mengakses hal-hal yang terlarang menurut syariat. Kalau lagi sendirian, dia tidak berbuat hal-hal yang haram menurut syariat. Tapi ketika dia di keadaan ramai, berjumpa dengan orang banyak, dengan sendirian dia itu sama. Kan ada orang Pak, kalau jumpa orang lain di orang ramai itu baik sekali. Tapi kalau sendirian, contoh sholat lah. Kalau berjamaah, sholatnya khusyuknya minta ampun. Tapi kalau sudah sendirian di rumah, jangan 3 rakaat itu 1 menit selesai. Contoh gitu. Itu artinya antara zahir dan batin dia tidak sama. Artinya bagus di casing, tapi isinya tidak. Isinya cuma bagus kalau ketika di hadapan orang. Nah, itu kira-kira salimus sarirah itu gitu. Kemudian ma'munal ghadab. Ma'munal ghadab itu artinya orang yang terkendali ketika marah. Orang kalau sudah marah, itu perbuatan dia tidak terkendali. Bisa jadi yang tak patut diucap, dia ucapkan. Begitu dia sadar, sudah reda marah dia baru menyesal. Kenapa saya bilang itu tadi? Contoh diusirnya menantu dia, diusirnya saudara dia. Sudah sadar, sudah mulai reda dia, ditanya, mana menantu tadi? Udah pergi dah. Kok pergi dia? Kan bapak usir. Betul kah aku usir katanya? Sudah pergi baru dia sadar. Contoh begitu. Atau diusir saudara dia, angkat kaki rumah ini. Udah pergi saudara dia, tanya, mana abang aku tadi? Udah pergi. Kenapa pergi? Engkau usir. Jadi terkendali ketika marah. Karena orang kalau sudah marah itu Pak, tidak bisa membedakan yang baik dengan tidak baik. Sehingganya hakim termasuk tidak boleh memutuskan perkara saat dia sedang marah. Sudah kita bahas. Termasuk perdebatan ulama. Orang yang sedang marah kalau dia menceraikan istrinya jatuh talak atau tidak? Jadi perdebatan. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap kalau orang lagi marah, perbuatan dia tak terkendali. Sebagian orang menganggap dia masih bisa menyadari apa yang dia buat. Oleh karena itu, kalau kita tengok di hadis Nabi yang lain, la taghdab falakal jannah. Jangan mudah marah. Kalau engkau tak mudah marah, engkau bisa masuk surga gara-gara bisa menahan marah itu. Karena orang kalau sudah marah, perbuatan dia benar dan tidak, masuk surga masuk neraka, ujungnya itu tak bisa terkendali. Dan kalau kita bisa mengendalikan, itu bisa menyelamatkan diri kita dari neraka dan kita masuk surga. Gara-gara bisa mengendalikan marah itu. Karena Nabi bilang, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, engkau akan masuk surga. Sudah itu, yang kelima, muhafizan ala muru'ati mislihi. Menjaga marwah kata orang Melayu. Menjaga harga diri. Sehingga kalau keluar rumah, kita ini ustaz, kita ini imam, keluar rumah cuma telanjang dada misalnya, atau kalau keluar rumah pakai celana pendek misalnya, atau perempuan di hadapan orang lain dengan suaminya menye-menye. Apa menye-menye itu? Manja-manjaan. Atau kayak kita di pinggir jalan, istri dipeluk mesra kayak di kamar atau dicium. Itu tidak menjaga harga diri namanya. Karena orang ketika melihat hal yang seperti itu, dia menganggap tak pantas dilakukan di hadapan publik. Jadi kira-kira orang jaga muru'ah ini bukan menjaga halal haram, Pak, tapi menjaga kepatutan nilai-nilai sosial. Ini patut nggak dibuat di masyarakat, ini patut nggak dibuat di tempat terbuka. Itu muru'ah itu gitu, menjaga kepatutan. Contoh para ustadz atau contoh para alim, para ulama, dia pakai celana levis, baju kaos, kemudian UK apa ketat lagi gitu kan, atau macam anak-anak muda yang binaragawan itu. Kira-kira ustadz patut nggak begitu? Nah itu muru'ah itu lebih seperti itu,
menjaga kepantasan, kepatutan untuk orang seperti dia. Nah, itu orang yang adil. Artinya di masyarakat Melayu, di masyarakat Minang, itu pakaian itu biasanya diperhatikan oleh orang tua kita. Kamu udah besar, masa pakai celana pendek gitu. Kamu udah besar, masa masih pakai celana macam itu. Itu diingatkan oleh orang tua kita. Menjaga marwah, menjaga harga diri. Jadi itu 5 syarat orang disebut dengan adil oleh syariat. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan kita lanjut diskusi, kalau tidak kita masuk kepada bab berikut tentang al-huquq. Ada al-huquq darbani, haqqullah wa haqqul adami. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Poin kita malam hari ini adalah tentang syarat orang-orang yang bisa memberikan persaksian dan diterima persaksiannya. Tadi ada 5 syaratnya. Kemudian khusus poin yang kelima tentang adalah, itu ada 5 ketentuannya. Siapa yang disebut dengan adil? Ada 5 ketentuan tadi. Sehingga ada 9 poin kalau kita gabungkan semuanya. Dan ada beberapa poin tambahan tadi tentang poin-poin yang perlu diperhatikan bagi seorang saksi. Silakan, ada pertanyaan, kita diskusikan. Silakan Pak. Jadi ada kajian fikih itu Pak, tidak boleh syahadatul adu ala aduwi. Seorang bermusuhan itu tidak boleh musuhnya jadikan saksi Pak. Kenapa? Kalau pihak yang bermusuhan jadi saksi, itu pasti kerja dia berusaha menumpang untuk menjatuhkan musuh dia. Itu satu Pak, dalam kajian fikih. Jadi jangan cari musuh atau kontra pihak yang diadukan pengadilan untuk jadi saksi. Kemudian wala syahadatul usulul furu'. Tidak boleh anak menjadi saksi untuk orang tua dia. Karena bagaimanapun jikalah anak itu tahu hakikatnya, ini bapak dia, ini mak dia, ini nenek dia, dia datuk dia, tidak akan mungkin dia bisa objektif. Akan ada unsur perasaan. Begitu juga wal furu' lil usul. Orang tua kepada anak juga begitu, Pak. Boleh jadi orang tua lebih lebay dibanding anak kepada orang tua. Seburu-buru anak, orang tua akan memperhatikan dan menjaga anaknya dibanding untuk memperhatikan hak orang lain. Makanya orang tua tidak boleh menjadi saksi bagi anak dan sebaliknya, Pak. Karena unsur-unsur perasaan ini tidak bisa dilepaskan, Pak. Itu tidak bisa dinafikan. Orang tak beragama, orang beragama sama. Itu sudah bawaan manusianya, manusia begitu, Pak. Oleh karena itu tidak diperkenankan bapak menjadi saksi bagi anak dan sebaliknya. Sehingga hubungan kerabatan ini dalam syariat dipandang, Pak. Jangan sampai orang yang berkeluarga menjadi saksi bagi keluarganya. Cukup, Pak? Termasuk orang yang bermusuhan jangan. Silahkan, Pak. Tapi kalau kita lihat peradilan umum di negara kita ini itu bertentangan dengan syariat. Karena di sana itu ada namanya saksi meringankan dan saksi memberatkan. Ini jelas ditampilkan. Ini kan sudah bertentangan dengan ini. Dan satu juga ya, fenomena yang sekarang memutuskan satu perkara orang yang berhubungan langsung dengan yang bersangkutan. Baik, jadi kita mengkaji fikih Islam ini minimal kita tahu bahwa Islam konsepnya begini. Oleh karena itu penerapan di beberapa tempat, apakah secara konstitusi resmi negara atau di wilayah kecil, ini tidak menjadi menjadi standar kita, tapi standar kita keilmuannya saja. Bahwa dalam Islam konsepnya begini. Dalam Islam konsepnya bagaimana hak setiap orang atau apa sih keputusan yang patut setiap orang itu dibuat instrumennya sehingga yang hak itu tegak, yang batil itu memang tidak menjadi bercampur dengan yang hak.
Maka kalau ada berapa praktek, ini terlepas dari fikihnya. Nah, fikih menerapkan atau membuat konsep bagaimana setiap pihak itu jangan sampai ada orang memakan yang batil, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, dan berbagai hal yang sifatnya tidak patut dibuat oleh seseorang kepada orang lain. Nah, kira gitu Pak. Jadi penerapan negara kita negara lain ini dari luar konteks kita. Karena memang kita lebih pada konsep fikihnya. Nah, mudah-mudahan keilmuan-keilmuan fikih ini bisa ditransformasi menjadi kajian-kajian hukum yang nanti menjadi sebuah mungkin undang-undang atau menjadi konsep dalam peradilan konvensional juga. Nah, kita berharap gitu, peradilan positif. Baik, saya kira cukup. Kita lanjut pada al-hukuk. Wal hukuku darban. Ada hak kita, ada hak orang lain. Oleh ulama fikih, hak ini dibagi dua. Ada hak Allah dan ada hak manusia. Sehingga kalau orang meninggal, itu selesaikan pertama hutang piutang dia. Dua, biaya pengurusan orang meninggal tadi, mulai dari kafan, proses memandikan, sampai dia dikuburkan. Mana tahu beli tanah. Atau membayar ganti rugi terhadap lokasi penguburan, dan mungkin ambulan dan seterusnya. Sudah itu, selesai hak dia, kemudian selesai hutang, selesai biaya pengurusan dia, setelah itu baru tunaikan wasiat. Terakhir bagi warisan. Nah, hutang tadi ada dua. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah misalnya belum bayar zakat, mestinya zakat. Contoh, dia mestinya bulan Muharram ini zakat, tapi karena dia meninggal, belum ditunaikan. Dia sudah wajib bayar zakat. Atau dia ada nazar, belum ditunaikan, dia meninggal. Atau dia ada kafarat, belum ditunaikan, dia meninggal. Dan lain-lain yang bersifat kewajiban kepada Allah belum ditunaikan. Yang kedua, hutang pada manusia, ya seperti hutang piutang biasa, jual beli yang belum tuntas, pergadaian belum selesai, dan lain-lain. Sebenarnya wal hukuku darban. Hak itu secara umum ada dua. Hak Allah wa hakul adami. Hak anak cucu Adam, hak manusiawi atau makhluk. Fa amma hukukul adamiyin fa thalathatu adrub. Haknya anak cucu Adam ada tiga kategori. Darbun la yaqbalu fihi illa syahidani dzakarani. Ada hak yang tak bisa ditetapkan kecuali saksinya mesti dua orang laki-laki. Jadi saksinya mesti dua orang laki-laki. Artinya kajian kita masih terkait dengan persaksian tadi. Saksi tadi ada yang dua orang, ada yang bisa cukup satu orang, ada yang harus 4 orang. Nih dibagi. Satu saksinya tidak sah kecuali dua orang laki-laki. Wa huwa ma la yuqsadu minhu al-mal wa yattali'u alaihi ar-rijal. Di sini katanya semua bentuk persengketaan yang tidak bermaksud mendapatkan harta, dan umumnya laki-laki tahu masalah yang dipersaksikan. Nah, itu boleh dua orang laki-laki. Yang kedua, darbun yuqbalu fihi syahidan aw rajulun wa imra'atani. Saksinya bisa dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Atau bisa juga nanti satu orang laki-laki dan dia bersumpah sebagai penguat, pengganti dari orang lain, karena tak ada lagi saksi kecuali dia sendiri. Au syahidun wa yamin. Ini dia. Au syahidun, cuma satu saksi, wa yaminul mudda'i, dan sumpah dari orang yang mendakwa, wa huwa ma kana al-qasdu minhul mal, yang dimaksudkan untuk ditegakkan dalam persaksian itu mendapatkan harta. Jadi perkara bahasa kita sekarang perdata. Perkara perdata itu bisa dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua orang perempuan, atau satu orang laki-laki ditambah sumpah.
Wa dharbun yuqbalu fihi rajulun wa imra'atani aw arba'u niswatin wa huwa ma la yattali'u alaihi ar-rijal. Ada satu bentuk kategori yuqbalu fihi rajulun wa imra'atan, bisa satu laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Dan ini biasanya laki-laki tak tahu. Contoh, perempuan ini betul tidak bahwa dia seorang yang punya penyakit kulit berbahaya misalnya. Contoh dulu ada lepra, ada penyakit-penyakit kulit yang kalau dia menikah atau dia berdekat dengan orang bisa pindah menular. Atau mohon maaf, perempuan ini dia tak punya kelamin. Ada kelaminnya tapi tertutup oleh tulang. Ada kelaminnya tapi tertutup oleh daging. Sehingga tidak bisa berhubungan sama istri normal. Hal-hal yang seperti itu. Atau dalam masalah perempuan ini masih perawan atau tidak. Atau dalam masalah hubungan sepersusuan. Itu kan laki-laki tak bisa tahu. Perempuan yang mengerti hal seperti itu. Baik, setelah azan kita lanjutkan. Kita azan dulu. Silakan azan. Saya ulang. Ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah ini nanti ada nazar, ada kafarat, dan lain-lain. Dan hak manusia ada yang bisa diselesaikan dengan persaksian dua orang laki-laki, persaksian dalam perkara-perkara penerapan hudud selain zina. Zina mesti 4 laki-laki. Kemudian ada 2 laki-laki atau 1 saksi laki-laki tambah 2 perempuan, atau 1 saksi laki-laki tambah sumpah. Contoh dalam kasus jual beli, dalam pergadaian, hutang piutang, dan lain-lain. Kemudian 1 laki-laki tambah 2 perempuan atau 4 perempuan. Dalam kasus contoh persusuan, apakah perempuan ini masih perawan atau tidak, perempuan ini baik-baik atau tidak, khusus untuk orang-orang yang akan menikah. Sehingga dia perlu tahu perempuan ini patut untuk dia nikahi atau tidak. Dan itu perempuan yang tahu tentang perempuan, laki-laki tak bisa. Walaupun laki-laki mengetahui, bisa nanti terjadi melihat aurat dan lain-lain. Ini tanggung, mungkin cukup nanti sampai Isya. Wa amma huququllahi ta'ala fala tuqbalu fiha an-nisa. Hukum Allah yang di atas saja, hak Allah yang di atas itu, fala tuqbalu fiha an-nisa. Itu tak bisa persaksian perempuan di situ. Wa hiya ala thalathatu adrub, dan itu ada 3 pembagian juga. Darbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'atin wa huwa zina. Ada persaksian, ini saya hapus dulu, ini sebagai contoh tadi. Ada hak Allah mesti diterapkan, itu saksinya mesti 4 laki-laki. Kemudian ada yang wa dharbun yuqbalu fi ithnan wa huwa ma siwa zina min al-hudud. Bisa persaksian 2 orang laki-laki. Contoh masalah penerapan had orang yang mencuri. Itu bisa 2 laki-laki saja. Tapi zina 4. Wa dharbun yuqbalu fihi wahidun wa huwa hilalu Ramadan. Ada cukup 1 laki-laki. Contoh hilal Ramadan. Penetapan bahwa ini malam ini sudah 1 Ramadan atau belum. 1 orang melihat bulan bisa dipercaya dia, itu boleh. Khabar wahid. Jadi hak Allah ada tentang penentuan awal Ramadan. Kemudian ada hak Allah tentang penerapan hukum yang mesti ditegakkan hukum Allah. Contoh orang mencuri, kemudian orang membunuh, kemudian berbagai kriminal lain yang sudah kita kaji pada bab jinayat. Tapi zina khusus harus 4 orang. Dan penjelasan-penjelasan seperti ini, Pak, sifat pertamanya ta'abbudi, ikut taat kepada ketentuan Allah. Sehingga anggaplah kata orang modern, Ustaz bisa enggak persaksian 4 laki-laki itu diganti dengan 4 CCTV? Atau semuanya CCTV, berdasarkan CCTV, lalu kita mengklaim atau menuduh seorang berbuat zina, atau betul-betul
zina itu bisa dibuktikan dengan media. Itu secara syariat tidak bisa persaksiannya, mesti 4 laki-laki. Jadi ketentuan pertamanya ta'abbudi, ikut kepada ketentuan Allah. Kata Allah 4 laki-laki, bukan sekedar membuktikan betul terjadi atau tidak gitu. Maka oleh karena itu, maju pun zaman ke depan, jika hanya dengan alat itu tidak bisa menggantikan 4 laki-laki, karena alat ini pertama bisa dimanipulasi juga, apalagi zaman AA ya, zaman AA sekarang. Kemarin itu kan sempat viral, Pak Jokowi bahasa Mandarin, Pak Jokowi bahasa Arab gitu. Dan itu orang kalau tidak jeli dan tidak kenal, itu mengira benaran gitu. Dan kita semua bisa jadi akan dipermainkan orang dengan IA itu, Pak. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan banyak-banyak menjaga diri dari hal-hal yang patutnya untuk kita jaga. Sebab orang-orang jahat itu dia boleh jadi tak punya pertimbangan nurani. Karena apalagi dia punya target kepada kita. Contoh, ini kan era politik nih Pak, masa pemilu sekarang. Boleh jadi pembusukan satu kader atau pembusukan satu calon main dengan AA itu dan teknologi yang lain. Jadi poin pertama yang perlu kita pahami adalah kenapa zina itu saksi mesti 4, Ustaz. Kan sekarang sudah ada alat-alat elektronik, kemudian ada CCTV dan segala macam. Poin pentingnya adalah ibadah. Kata Allah 4, ya 4. Taat dulu. Di sisi yang lain, syariat sebenarnya pengen hal-hal yang seperti ini bukan menjadi konsumsi publik. Bukan menjadi berita yang mudah untuk diumbar. Sehingga saking dia sering diceritakan, saking sering diberitakan, orang tak menganggap ini adalah suatu hal yang tabu, satu hal yang tidak patut untuk diceritakan di khalayak. Kan hari ini boleh jadi orang tak merasa zina itu sebuah hal yang memalukan. Sehingga kalau kita buka media, itu sudah banyak terjadi orang-orang yang berhubungan dengan keluarga kandung dia sendiri. Saking tidak malunya orang dengan hal-hal semestinya malu. Maka oleh karena itu, saksi 4 orang itu tujuan syariatnya, satu kita taat, yang kedua syariat pengen bahwa berita seperti ini, kejadian ini meskipun terjadi, ada orang melihat, ini cukup konsumsi terbatas yang tidak diviralkan. Bahkan di zaman Nabi, kalau ada orang betul-betul berbuat zina, lalu dia taubat, orang lain nggak tahu, Nabi justru memilih untuk tidak menerapkan hukuman. Kenapa? Hukuman itu tidak sekedar membuat orang taubat, tapi tujuannya orang yang tidak melakukan, dia punya efek jera. Dia takut untuk melakukan. Dia tidak mau melakukan karena kalau dia lakukan, ini hukuman. Jadi hukuman ditegakkan oleh syariat tidak sekedar membuat orang yang berbuat jera, membuat orang yang melakukan sebuah kesalahan dia taubat meninggalkan dosa dia, enggak, tapi punya efek untuk orang yang belum melakukan. Sekarang secara nalar perempuan itu sudah taubat, orang lain tidak tahu, untuk apa lagi hukuman ditegakkan? Jangan-jangan justru karena hukuman ditegakkan orang justru tahu dan menjadi cerita dan membuat orang bergibah, membuat orang marah, membuat orang memfitnah. Di antara dalam populer dalam hadis itu, Umar itu pernah diskusi dengan Nabi. Waktu ada orang yang meninggal karena dirajam, Nabi suruh urus, lalu sholatkan, dan Nabi jadi imamnya. Umar nanya, Nabi, apa engkau mau jadi imam untuk orang maksiat pada Allah begini? Apa kata Nabi? Umar, ente jangan seperti itu, jangan remehkan dia. Dia ini sudah mau taubat dan taubatnya terima Allah. Masa kita tak mau terima dia sudah mau memperbaiki diri dia? Itu Pak. Maka Nabi menyampaikan perempuan yang taubat tadi itu, andaikan rahmat Allah yang diberikan kepada dia dibagikan untuk 70 orang di Madinah, itu cukup untuk dibagikan kepada 70 orang Madinah. Sampai begitu Nabi memberikan persaksian untuk orang yang sudah mau taubat dengan perbuatan dosa dia. Jadi ini secara nalar perempuan itu sudah taubat Pak. Orang nggak tahu. Artinya kalau sempat tidak ada yang menegakkan hukum, tidak ada yang membongkar suatu hari, ini nggak akan pernah tahu manusia bahwa ini pernah terjadi. Tersimpan saja. Hanya antara dia dengan Allah. Dan dengan Allah itu dia sudah taubat, sudah minta ampun pada Allah, dia ngakui salah.
Allah sudah mengampunkan dia, kenapa mesti kita perpanjang? Kira-kira begitu. Yang ingin disampaikan Nabi kepada sahabat, Allah sudah ampunkan dia, kenapa kita tidak terima taubat dia? Maka rahmat Allah lebih luas dibanding kita, rahmat dia lebih dahulu dibanding murka dibanding kita. Oleh karena itu, berdosa kepada Allah penyelesaiannya mudah, Pak, dibanding dosa kepada makhluk. Nah, cuma jangan sampai pula gara-gara itu enak saja kita maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Kita sambung di pekan akan datang tentang syahadatul a'ma, persaksian orang yang tidak bisa melihat, orang buta. Itu baru bab al-itqu tentang budak. Insyaallah dalam bulan November ini bisa kita tamatkan kitab ini. Paling lambat akhir tahun ini tamat insyaallah. Karena sudah tidak banyak lagi pembahasan di kitab ini. Nanti selesai ini kita diskusi apakah kita cari kitab yang lain atau kita alih pembahasan, kita diskusikan insyaallah. Terima kasih. Mudah manfaat. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.